Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Islam dimanapun Anda berada. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang sahabat Nabi, Sayyidina Ali dan Uthman, hari ini kita juga akan menyelami kehidupan seorang tokoh yang keberaniannya tidak kalah mengguncang dunia, keadilannya menjadi legenda, dan kepemimpinannya membentuk peradaban. Ia adalah Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil, salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin. Dialah Umar bin Khattab. Lahir di Mekah sekitar tahun 584 Masehi dari kabilah Bani Adi. Umar bin Khattab bukanlah sosok biasa. Sejak muda, ia sudah dikenal karena perawakannya yang menjulang tinggi, fisiknya yang perkasa, dan kecerdasan yang tajam. Ia adalah seorang pegulat tangguh, penunggang kuda ulung, dan orator yang disegani di kalangan kaum Quraisy. Namun, ada satu hal yang paling melekat pada dirinya di masa itu, kekerasan dan ketegasannya dalam membela tradisi nenek moyangnya. Ketika Nabi Muhammad SAW memulai dakwah Islam, Umar melihatnya sebagai ancaman besar. Ia berdiri di garis depan penentang Islam, menjadi salah satu yang paling kejam dalam menyiksa dan menekan para pengikut Nabi. Ia adalah momok bagi Muslim awal, sosok yang paling ditakuti karena kemarahannya yang membara terhadap ajaran baru ini. Siapa tangka, takdir telah menuliskan cerita yang jauh berbeda bagi dirinya. Kisah keislamannya adalah salah satu yang paling dramatis dalam sejarah. Pada suatu hari, kemarahan Umar memuncak. Dengan pedang terhunus, ia bertekad mengakhiri masalah Islam dengan membunuh Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan, ia bertemu Nuaim bin Abdullah yang memberitahunya sebuah fakta mengejutkan. Adik perempuannya, Fatimah, dan iparnya, Sa'id bin Zaid, telah memeluk Islam. Umar murka. Ia menerobos masuk dan mendapati adik serta iparnya sedang membaca lembaran Al-Quran. Pukulan dan ancaman dilayangkan, namun Fatimah dengan darah mengalir di wajahnya dengan berani berseru, "Ya Umar, kami telah beriman, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan." Kata-kata adiknya menusuk relung hatinya. Rasa penasaran muncul. Ia meminta membaca lembaran itu. Ayat-ayat surat Toha mengalir di matanya, menyentuh jiwanya yang paling dalam. Kekuatan, keindahan, dan kebenaran ayat-ayat itu meluluhkan hati keras Umar. Saat itu juga, ia merasakan hidayah. Tanpa menunda, ia bergegas menuju Darul Arkam, tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berkumpul. Di sana, di hadapan Nabi, Umar bin Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keislamannya adalah gemuruh yang mengguncang Mekah. Sebelumnya, Muslim beribadah sembunyi-sembunyi, namun dengan Umar di barisan mereka, ketakutan sirna. Umar menantang kaum Quraisy dan untuk pertama kalinya, umat Islam dapat beribadah di Ka'bah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW memberinya gelar mulia, Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Sejak saat itu, Umar menjadi salah satu penasihat terdekat Nabi, seorang prajurit gagah berani di setiap medan perang, dan pilar kekuatan bagi umat Islam. Keberaniannya, ketegasannya, dan kebijaksanaannya tak tertandingi. Setelah wafatnya Nabi, ia adalah motor penggerak dalam memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama dan menjadi penasihat utamanya. Namun takdir besar menanti Umar. Pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua. Masa kekhalifahannya yang berlangsung selama 10 tahun adalah era keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Umar, tentara Muslim mengukir sejarah. Kekaisaran Bizantium dan Persia, 2 kekuatan raksasa dunia, bertekuk lutut di hadapan keimanan dan strategi Umar. Pertempuran Yarmuk membuka pintu Suriah. Yerusalem senyerah dengan damai di tangan Umar sendiri. Mesir jatuh ke pangkuan Islam dan Kekaisaran Sasaniyah Persia runtuh total setelah pertempuran Qadisiyah dan Nahawand. Kekhalifahan Islam membentang luas dari Jazirah Arab hingga Afrika Utara dan Persia. Namun Umar bukan hanya seorang penakluk, ia adalah arsitek peradaban. Ia mendirikan diwan, sistem administrasi negara yang canggih, membagi wilayah menjadi provinsi-provinsi dengan gubernur yang kompeten dan memperkenalkan kalender Hijriyah yang kita gunakan hingga kini. Ia membangun jalan, kanal dan kota-kota baru, serta memastikan sistem peradilan yang adil dengan menunjuk hakim-hakim yang berintegritas.
Yang paling diingat dari Umar adalah keadilan dan kesederhanaannya. Meski memimpin kekaisaran raksasa, ia hidup sangat sederhana. Ia sering berpatroli di malam hari, menyamar agar bisa mendengar langsung keluhan rakyatnya. Keadilannya tak pandang bulu, bahkan terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Ia adalah teladan limin yang mementingkan rakyat di atas segalanya. Namun setiap kisah besar akan menemui akhirnya. Pada tahun 23 Hijriah, saat memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi, Umar bin Khattab diserang oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Belati tajam menghunjam tubuhnya sebanyak 6 kali. Umar pun gugur sebagai syahid, meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Ia dimakamkan di samping sahabat tercintanya, Abu Bakar, dan di sisi Nabi Muhammad SAW di Raudah Syarif, Madinah. Umar bin Khattab dari seorang penentang keras Islam menjadi panglima yang memperluas kekhalifahan, arsitek tata negara yang brilian, dan pemimpin yang adil lagi sederhana. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa hidayah dapat mengubah siapapun, dan bahwa dengan keimanan dan kepemimpinan yang benar, sebuah peradaban bisa dibangun di atas fondasi keadilan dan kemakmuran. Wallahu a'lam bishawab.